Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Semoga kalian selalu bertambah terus semangatnya ya. Semangat pagi, 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 pagi. Pada hari ini kita masih belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua pada muatan IPS dan SPDP. Untuk KD IPS masih di KD 3.1 dengan tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi sejarah berdirinya ASEAN. Sedangkan untuk muatan SPDP, kalian akan belajar di KD 3.4 dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggali informasi melalui internet, siswa dapat menuliskan berbagai macam patung yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Kali ini kalian akan mempelajari tentang ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok. Mengapa disebut Deklarasi Bangkok? Karena deklarasi ini dilaksanakan di kota Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara yang masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada masa itu. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Malaysia, Tun Abdul Razak. Singapura diwakili S. Rajaratnam. Thailand diwakili Tanat Koman. Dan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Saat ini, negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN, juga pernah menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Indonesia dan negara di Asia Tenggara yang lain dapat bergabung dengan ASEAN karena memiliki kesamaan letak geografis, dasar kebudayaan, nasib, dan kepentingan di berbagai bidang dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Indonesia memiliki peran pada ASEAN dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, kelautan, politik dan kemanusiaan, serta dalam bidang ketenagakerjaan. Indonesia dan negara ASEAN lebih mudah melakukan ekspor dan impor di wilayah Asia Tenggara karena adanya organisasi ASEAN. Manfaat lain dari organisasi ASEAN adalah sebagai berikut. Anak-anak, sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan bahwa latar belakang didirikannya organisasi ASEAN salah satunya adalah karena negara-negara anggota ASEAN memiliki kesamaan kebudayaan. Contohnya adalah kesamaan dalam bentuk karya seni rupa, seperti bentuk patung, bentuk candi, bentuk tempat peribadatan, dan lain-lain. Anak-anak hebat, pasti kalian pernah melihat patung ya? Apa sih pengertian patung? Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi
yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Secara umum, fungsi patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu 1. Patung religi. Patung religi digunakan sebagai sarana tempat ibadah. Kedua, patung monumen untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa penting. Yang ketiga adalah patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi pada konstruksi bangunan. Keempat, patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Kelima, patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Yang terakhir adalah patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Solih-solihah, demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini. Agar kalian lebih memahami materi tentang ASEAN dan patung, silahkan kalian kerjakan tugas berikut.